Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisman, dosen S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 dari Universitas Negeri Padang, lulus tahun 2013, S2 dari Universitas Negeri Padang, lulus pada tahun 2016. Saya menjadi dosen di Universitas Bengkulu sejak tahun 2019. Sebelumnya, saya menjadi dosen di Universitas Baitur Rahmah Padang dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah keterampilan menyimak, interaksi belajar kelas bahasa, keterampilan dasar menulis, dan pengantar jurnalistik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah keterampilan menyimak. Rencana pembelajaran semester mata kuliah keterampilan menyimak dengan kode IND 2128. Rumpun mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib dengan SKS sebanyak 2 SKS. Pelaksanaan mata kuliah ini pada semester 1. Selanjutnya tim teaching pada mata kuliah ini ada 3 orang dosen. Yang pertama Prof. Dr. Arono MPD, Dr. Nurmanzah MPD, dan saya sendiri Wisman MPD. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ada 7. Pertama sikap 9, KU1, KU2, KK3, KK12, PP3, dan PP4. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, CPMK 1 mampu merancang pembelajaran menyimak dengan kinerja inovatif, kreatif, mandiri, bermutu, terukur, dan mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab. Berikutnya sub CPMK ada 5. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan menerapkan konsep-konsep keterampilan menyimak meliputi hakikat menyimak, tujuan menyimak, peranan penting menyimak dalam keterampilan berbahasa, tahapan proses menyimak, ragam keterampilan menyimak, cara meningkatkan keterampilan menyimak, faktor penentu keberhasilan menyimak, teknik pembelajaran menyimak, pemilihan bahan simakan yang menarik perhatian, menyusun tes dan penilaian keterampilan menyimak, dan pembelajaran menyimak di sekolah sehingga dapat digunakan dalam mengajarkan keterampilan berbahasa pada peserta didik.
Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan dan kemampuan praktis yang berkaitan dengan konsep menyimak yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan meneliti masalah-masalah keterampilan menyimak. Bahan kajian atau materi pembelajaran. Pokok-pokok materi dalam mata kuliah ini adalah: 1. Konsep-konsep dasar keterampilan menyimak. 2. Hakikat mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Ketiga, peranan penting menyimak dalam keterampilan berbahasa. Yang keempat, tujuan umum dan tujuan khusus menyimak. Yang kelima, jenis-jenis menyimak. Yang keenam, pengajaran menyimak. Yang ketujuh, belajar dengan menyimak. Yang kedelapan, tahapan proses menyimak. Yang kesembilan, ragam keterampilan menyimak. Yang kesepuluh, cara meningkatkan keterampilan menyimak. Yang kesebelas, faktor penentu keberhasilan menyimak. Yang kedua belas, teknik pembelajaran menyimak. Yang ketiga belas, pemilihan bahan simakan yang menarik perhatian. Yang keempat belas, menyusun tes dan penilaian hasil tes keterampilan menyimak. Yang kelima belas, pembelajaran menyimak di sekolah. Berikutnya, sumber referensi yang bisa digunakan selama perkuliahan mata kuliah keterampilan menyimak. Untuk referensi utama ada 14 sumber referensi yang bisa digunakan. Kemudian referensi pendukung ada 18 sumber referensi yang bisa digunakan. Total referensi yang bisa digunakan sejumlah 32 referensi. Media pembelajaran, jadi perangkat lunaknya pertama menggunakan e-learning Unip, kemudian Zoom, YouTube, WhatsApp, e-book, Google Form, Google Classroom, Google Drive, dan aplikasi alat perekam. Sedangkan untuk perangkat keras, kaset rekaman atau CD, kemudian laptop dan LCD, dan perangkat tape recorder. Berikut ini kegiatan perkuliahan selama 16 pertemuan. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Untuk UTS dilaksanakan pada pertemuan yang ke-8. Selanjutnya UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Sistem penilaian atau komponen yang dinilai dan bobot penilaian. Yang pertama adalah kehadiran. Bobotnya 10%. Tugas bobotnya 20%. Ujian tengah semester bobotnya 30%. Ujian akhir semester bobotnya 40%. Totalnya 100%. Terakhir, rentang nilai. Jadi seperti ini rentang nilai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda sekalian, apa kabar? Selamat siang. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Ananda sekalian, senang berjumpa dengan Ananda sekalian. Pada hari ini Bapak akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan menyimak. Perkuliahan ini dimulai dengan pertanyaan. Apakah kemampuan menyimak Anda sudah maksimal? Jika belum maksimal, apa penyebabnya? Menurut Anda, apa solusinya? Jadi, Ananda sekalian, keterampilan menyimak ini cenderung diabaikan. Ada 3 alasan yang mendasari keterampilan menyimak ini diabaikan. Yang pertama, keterampilan menyimak bersifat alamiah. Dan bersifat alamiah terjadi dengan begitu saja. Tidak menganggap bahwa keterampilan menyimak ini sebuah keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan menyimak sudah termasuk dalam 4 keterampilan berbahasa lainnya. Yang ketiga, pembelajaran menyimak memerlukan prasarana yang canggih seperti butuh labor bahasa, tape recorder, CD, alat perekam, dan yang lainnya. Jadi inilah yang mendasari bahwa pembelajaran menyimak ini atau keterampilan menyimak ini cenderung diabaikan. Nah, ciri-ciri keterampilan berbahasa. Yang pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan berbicara itu adalah komunikasi langsung, seperti komunikasi yang terjadi sekarang. Ketika Bapak berbicara, Ananda sebagai yang menyimaknya atau pendengarnya, di komunikasi yang dilakukan secara langsung. Kemudian membaca dan menulis adalah komunikasi yang tidak langsung. Tidak langsung bisa Ananda lakukan dimanapun. Jadi itu ciri-ciri kemampuan keterampilan berbahasa. Selanjutnya, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis saling melengkapi. Jika seseorang, misalnya tunawicara, bisa dipastikan alat dengarnya itu juga bermasalah. Jadi sangat berhubungan. Misalnya, ketika seorang bermasalah menulis, bisa dipastikan keterampilan membacanya juga bermasalah. Di 4 keterampilan ini saling melengkapi. Selanjutnya, ciri-ciri keterampilan berbahasa, menyimak dan membaca bersifat reseptif. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat ekspresif. Jadi ini ciri-ciri keterampilan berbahasa selanjutnya. Nah, akan kita lihat beberapa pengertian menyimak yang disampaikan oleh ahli. Yang pertama, pengertian menyimak yang disampaikan oleh Anderson. Menyimak merupakan proses besar mendengarkan, menyimak, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan dengan lambang-lambang lisan. Jadi itu pengertian menurut Anderson. Selanjutnya menurut Tarigan, menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Selanjutnya menurut Sabarti, menyimak ialah proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi,
menginterpretasi, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Itu menurut Sabarti. Nah, dari berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat kita simpulkan definisi menyimak. Menyimak adalah suatu proses mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa baik audio maupun visual dalam mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kita akan lihat perbedaan mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Mendengar menangkap bunyi dengan telinga tanpa unsur kesengajaan, tanpa perencanaan, tetapi datang secara kebetulan. Ini pengertian mendengar. Nah, kita bandingkan dengan mendengarkan. Mendengarkan akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kemudian memasang telinga dengan baik-baik untuk mendengar. Kemudian ada unsur kesengajaan, dan yang keempat tingkat pemahaman belum dilakukan. Nah, inilah bedanya di antara mendengar dan mendengarkan. Selanjutnya pengertian menyimak. Menyimak memperhatikan atau mendengar baik-baik apa yang dikatakan orang. Kemudian faktor kesengajaan cukup besar dibandingkan mendengarkan. Kemudian ada usaha memahami apa yang diinginkan. Kemudian penerimaan pesan, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang. Dan yang terakhir, telah terjadi peristiwa komunikasi berbahasa antara pembicara dan penyimak. Dan inilah yang sangat menentukan perbedaan antara menyimak dengan mendengarkan dan mendengar. Renungkanlah pertanyaan berikut. Dalam proses pembelajaran di kelas, porsi keterampilan berbahasa manakah yang terbanyak digunakan oleh siswa atau mahasiswa? Mari kita lihat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Donald dan Paul. Donald melaporkan bahwa mahasiswa di perguruan tinggi dalam perkuliahan keterampilan menyimaknya 42%, membaca 15%, berbicara 25%, dan menulis 18%. Menurut dan Paul juga melakukan penelitian, melaporkan umumnya orang menghabiskan waktunya menyimak 45%, membaca 16%, berbicara 30%, dan menulis 19%. Nah, dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh Donald dan Paul bahwa keterampilan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang paling dominan digunakan di perguruan tinggi atau oleh orang secara umum. Maka keterampilan ini tidak bisa kita abaikan, harus kita melatih diri kita. Kemudian teori juga harus disempurnakan, dan juga latihan dan praktek juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Jadi keterampilan ini tidak bisa kita abaikan, harus kita pelajari, karena keterampilan ini adalah keterampilan yang paling banyak kita gunakan ketika di perguruan tinggi atau tempat yang lainnya. Nah, aspek menyimak. Bahasa ditangkap oleh alat pendengar, lalu diidentifikasi, dikelompokkan menjadi suku kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Non bahasa, tekanan atau keras lembut, jangka, panjang pendek, nada, tinggi rendah, intonasi, naik turun, ritme, pemberian tekanan nada dalam kalimat. Nah, ini aspek bahasa dan non bahasa. Di komunikasi bahasa menyimak, aktualisasi mental, sungguh-sungguh mendengarkan, ditangkap oleh alat ucap pendengar yaitu telinga.
Jadi seperti itu komunikasi bahasa menyimak. Selanjutnya kita akan melihat menyimak sebagai aspek keterampilan berbahasa. Menyimak dan berbicara merupakan komunikasi secara lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan komunikasi yang dilakukan secara tulis. Menyimak dan membaca merupakan reseptif. Kemudian berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang produktif atau menghasilkan sesuatu. Nah, seperti ini menyimak dalam komunikasi. Menyimak tidak terlepas dalam kegiatan sehari-hari seperti yang sudah disampaikan oleh Paul tadi. Di 40% lebih kegiatan kita dalam keseharian kita tidak terlepas dari menyimak. Orang menyimak harus memiliki dasar-dasar pikiran utama. Kemudian proses komunikasi nonverbal, lisan dan tulis. Di keberhasilan menyimak juga merupakan wujud dari kita berbicara. Jadi merupakan wujud dari kita berbicara. Selanjutnya menyimak dalam komunikasi. Menyimak dasar berbicara atau sebaliknya. Menyimak dasar membaca dan menulis. Penguasaan saat menyimak akan menghambat membaca dan menulis. Jadi kemampuan ini sangat berhubungan. Ketika keterampilan berbicaranya bermasalah, berarti bisa dipastikan keterampilan menyimaknya juga bermasalah. Kemudian ketika keterampilan menulis bermasalah, bisa dipastikan membacanya juga bermasalah. Jadi saling berkaitan antara keterampilan yang satu dengan keterampilan yang lainnya. Peran menyimak, dasar belajar berbahasa, menunjang keterampilan lain, pelancar komunikasi lisan, penambah informasi pengetahuan. Jadi seperti itu menyimak dalam komunikasi. Nah, menyimak sebagai proses kejiwaan. Menyimak bukan keterampilan pasif ya, khusus itu. Jadi menyimak sebagai proses kejiwaan, penggunaan bunyi-bunyi menyusun penafsiran, menyimpan dan menghubung-hubungkan penafsiran. Menyimak sebagai kegiatan berbahasa yang sangat kompleks. Nah, kita akan lihat hubungan menyimak dengan berbicara. Menyimak dan berbicara ini langsung, apresiatif, reseptif, fungsional. Jadi berbicara langsung, produktif, ekspresif. Jadi dua keterampilan ini dilakukan secara tatap muka dan dua arah seperti kita hari ini. Bapak berbicara, Anda semua menyimaknya. Di komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dan dua arah. Nah, proses kognisi dalam menyimak. Tahap mendengarkan. Yang pertama maksudnya ujaran ke telinga. Yang kedua tahap memahami. Ujaran tersebut dipahami otak, makna secara sempit. Kemudian tahap menginterpretasi, menafsirkan ujaran secara keseluruhan. Kemudian tahap evaluasi, menilai informasi tersebut berdasarkan benar atau salah. Seperti ini proses kognisi dalam menyimak. Tahap menanggapi yaitu respon berupa reaksi. Contohnya, ketika orang mendengar seseorang yang mengatakan bahwa sanak keluarganya telah meninggal karena terkena musibah banjir bandang, maka orang yang mendengarkan akan mengerti makna dari ucapan-ucapannya dan maksudnya. Lalu akan timbullah rasa simpati sehingga dia mengucapkan, "Aku turut berduka cita atas peristiwa tersebut." Di proses kognisi dalam menyimak. Selanjutnya ragam menyimak. Berdasarkan sumber suara yang disimak, di menyimak intrapribadi dan menyimak interpribadi. Kemudian berdasarkan taraf aktivitas menyimak. Kegiatan menyimak bertaraf rendah atau silent listening, kemudian kegiatan menyimak bertaraf tinggi, active listening.
Berdasarkan taraf hasil simakan, menyimak terpusat, menyimak untuk membandingkan, menyimak organisasi materi, menyimak kritis, menyimak kreatif, dan apresiatif. Nah, yang terakhir, tujuan menyimak berdasarkan pesan dan kehendak pembicara. Yang pertama, tujuan menyimak adalah mendapatkan fakta. Banyak fakta yang bisa kita dapatkan dari kegiatan menyimak yang kita lakukan setiap harinya di lingkungan kita misalnya. Kemudian kita analisis fakta tersebut. Setelah kita analisis, kita evaluasi fakta tersebut. Setelah itu juga kita bisa mendapatkan inspirasi dari menyimak yang kita lakukan. Kemudian menyimak juga bisa mendapatkan hiburan bagi kita semua. Dan menyimak juga memperbaiki kemampuan berbicara. Demikian materi yang berkaitan dengan keterampilan menyimak. Silakan jika ada yang bertanya. Baik, Pak. Saya izin bertanya. Oke, silakan sebutkan nama dan NPM. Kenalkan, nama saya Dava Nurzika Rahman dan NPM saya C1B022136. Ya, silakan. Nah, mengenai materi menyimak yang Bapak jelaskan ini, saya memiliki 2 pertanyaan, Pak. Untuk yang pertama, mohon jelaskan perbedaan mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa itu ciri-ciri keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif dan ekspresif? Sekian, terima kasih, Pak. Terima kasih, Ananda Dava. Ada 2 pertanyaan. Perbedaan mendengarkan, mendengar, dan menyimak. Mendengar, menangkap bunyi dengan telinga, tanpa unsur kesengajaan, tanpa perencanaan, tapi datang secara kebetulan. Misalnya, Ananda Dava pergi ke pasar, misalnya ada komunikasi yang dilakukan orang lain. Tapi Ananda Dava tidak ada unsur kesengajaan juga dan tidak paham juga apa yang dibicarakan orang tersebut. Jadi hanya menangkap bunyi dengan telinga. Seperti itu. Nah, untuk mendengarkan akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga dengan baik-baik, ada unsur sengajaan, tingkat pemahaman belum dilakukan. Ini bedanya dengan mendengar. Nah, yang ketiga menyimak. Menyimak, memperhatikan atau mendengar baik-baik yang disampaikan oleh orang. Kemudian faktor sengajaan cukup tinggi. Kemudian ada usaha. Ini ada usaha untuk memahami apa yang kita inginkan. Kemudian penerimaan pesan, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang. Dan yang terakhir yang sangat menentukannya adalah telah terjadi peristiwa komunikasi berbahasa antara pembicara dan penyimak. Misalnya untuk menyimak misalnya. Ananda semua mungkin sudah pernah ikut TOEFL ya, listening, soal listening. Kita sangat memperhatikan unsur-unsur kebahasaan atau topik yang sedang dibicarakan tersebut ya. Di mana lokasinya, kemudian siapa yang berbicara gitu ya. Semuanya kita perhatikan apa topik yang dibicarakan. Seperti itulah menyimak. Dalam berbahasa Indonesia ada namanya UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Ada sama seperti TOEFL seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, ciri-ciri berbahasa yang bersifat reseptif ya, bersifat reseptif. Bahasa yang bersifat reseptif artinya kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang disimak atau dibaca. Kemampuan ini bersifat input atau masukan. Misalnya, ketika seorang orang tua, misalnya orang tua memberikan instruksi pada anaknya, ayo makan, ayo mandi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ciri-ciri berbahasa yang bersifat ekspresif, kemampuan untuk mengekspresikan ya, seperti berbicara misalnya, mampu diekspresikan. Kemudian menulis juga, mampu diekspresikan dalam bentuk karya tulis misalnya. Banyak karya, ada karya tulis ilmiah atau non-ilmiah. Jadi seperti itu. Ananda Dava. Bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kira itu aja untuk pertanyaannya. Baik, Ananda sekalian, kita tutup perkuliahan ini dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing.